Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Vina Riza Rifano dengan nomor BP 2010113067. Saya dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya mengenai karya ilmiah. Yang pertama yaitu definisi karya ilmiah. Karya ilmiah yaitu suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenaran atau keilmiahannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki beberapa jenis diantaranya yaitu, yang pertama, laporan penelitian. Laporan penelitian adalah laporan yang ditulis berdasarkan penelitian. Misalnya, laporan penelitian yang didanai oleh fakultas dan universitas, laporan ekskavasi arkeologis yang dibiayai oleh Departemen Kebudayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu yang kedua, surat pembaca. Surat pembaca adalah surat yang ditulis oleh pembaca yang dimuat pada surat kabar atau koran, majalah, yang berisi sebuah tanggapan, keluhan, ajakan, imbauan, saran, ucapan terima kasih, dan yang lain sebagainya. Contoh dari surat pembaca terdapat pada gambar di samping. Yang ketiga yaitu laporan kasus. Laporan kasus adalah tulisan mengenai kasus-kasus yang ada yang dilandasi dengan teori. Contoh laporan kasus terdapat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu resensi. Resensi adalah tulisan mengenai pandangan presensi terhadap buku yang dibuat dengan tujuan untuk mengulas, menilai, menganalisis, mengkritisi, atau mengapresiasi sebuah buku secara keseluruhan. Contoh resensi terdapat pada gambar di samping. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Diana Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan dan penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah. Jenis-jenis karya semi ilmiah diantaranya itu, yang pertama artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya, dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Yang kedua ada sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan suatu karya atau gagasan ide yang ditulis dalam bentuk narasi. Jenis-jenis karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan. Ciri-ciri karya non-ilmiah yaitu ditulis dengan berdasarkan fakta pribadi, fakta yang disimpulkan bersifat subjektif, gaya bahasanya konotatif dan populer, tidak memuat hipotesis, dan bersifat imajinatif. Jenis-jenis karya non-ilmiah. Yang pertama ada dongeng. Dongeng adalah suatu kisah yang diangkat dari pemikiran dan kisah nyata, menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan formal yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Yang kedua, cerpen. Cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang. Baiklah, saya Rina Luketarianto dengan nomor BP 2010733016 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan karya ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah. Yang pertama, melalui aspek sistematika. Sistematika karya ilmiah dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk menyajikan fakta agar diketahui pembaca dan disusun dengan metodologi penulisan yang benar dan tepat. Sistematika semi ilmiah yaitu menyajikan fakta dan diksi dalam satu tulisan. Sedangkan pada non-ilmiah, karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan dalam kehidupan. Yang kedua, aspek diksi atau pemilihan kata. Pada karya ilmiah, pemilihan katanya melalui faktor objektif, yaitu sesuai objek yang diteliti, metodis, sistematis, dan deskriptif. Sedangkan pada semi ilmiah, pemilihan katanya melalui deskriptif, persuasif, dan emotif. Dan non-ilmiah, pemilihan katanya melalui subjektif, persuasif, dan konotatif. Yang ketiga, melalui aspek ejaan. Karya ilmiah, ejaannya cenderung lebih formal, baku dan jelas, berkohosi, dan menggunakan kalimat yang efektif. Sedangkan pada semi ilmiah, ejaannya sangat formal, sederhana, dan populer. Dan pada non-ilmiah, ejaannya menggunakan bahasa yang lebih santai dan cenderung tidak formal. Yang keempat, melalui aspek kata hubung. Pada karya ilmiah, kata hubungnya menggunakan persuasif. Semi ilmiah, kata hubungnya menggunakan persuasif. Dan pada non-ilmiah, kata hubungnya bersifat argumentatif dan persuasif. Yang kelima, melalui aspek ciri-ciri. Karya ilmiah, ciri-cirinya yang pertama yaitu reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan kaidah keilmuan, dan bersifat dekoratif. Semi ilmiah, ciri-cirinya yaitu ditulis berdasarkan fakta, tidak memuat hipotesis, penyajian dibarengi dengan sejarah, dan bersifat imajinatif. Dan non-ilmiah, ciri-cirinya yaitu bersifat imajinatif, tanpa dukungan bukti. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok 14 mengenai karya ilmiah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.